Just sort of give us your reaction to the latest news in terms of how this adds to the challenges for Deutsche Bank. Well, we don't learn anything new. We were aware of the money laundering question anyway. I mean, you look across Europe, you look across the Nordics, this thing isn't going away fast. So very little to add, really. I mean, as I say, it's a topic that we knew was coming up. And from the outside, you can't add any value. Just look at a Nordea or a Danske. We know nothing 6-12 months into the whole affair, and you've got share prices that continue to get hit. Deutsche's got its own problems. And Perkenalkan, nama saya Pascal Sagato dengan NIM A1012231046. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Deutsche Bank menghadapi investigasi kriminal atas potensi pelanggaran pencucian uang. Menurut sebuah artikel di New York Times, Deutsche Bank sedang menghadapi investigasi kriminal oleh pihak berwenang Jerman atas potensi pelanggaran pencucian uang. Investigasi ini berfokus pada transaksi yang dilakukan melalui bank antara tahun 2011 dan 2016 yang diduga terkait dengan skema pencucian uang besar-besaran di Eropa Timur. Deutsche Bank telah lama dikritik karena kontrol anti pencurian uangnya yang lemah. Pada tahun 2017, bank ini didenda dengan $425 juta oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat karena melanggar sanksi terhadap Iran dan Rusia. Bank ini juga telah dituntut oleh otoritas Inggris dan Italia terkait dengan pelanggaran pencucian uang. Tindakan hukum internasional terkait pelanggaran pencucian uang. Terdapat berbagai instrumen hukum internasional yang dapat digunakan untuk memerangi pencucian uang, antara lain Konvensi Merida Convention, merupakan konvensi yang diadopsi oleh Organisasi Negara Amerika untuk melakukan korupsi. Konvensi ini mencakup ketentuan tentang pencucian uang dan mewajibkan negara-negara pihak mengkriminalisasi pencucian uang, menyita hasil kejahatan, dan memberikan bantuan timbal balik. Standar 40 Recommendation of Money Laundering of the Financial Action Task Force, atau biasa disebut dengan FATF, adalah badan antar pemerintah yang menetapkan standar untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rekomendasi FATF diakui sebagai standar global untuk memerangi pencucian uang dan diikuti oleh lebih 200 negara yurisdiksi. Mekanisme kerjasama Egmont Group, sebuah jaringan unit intelijen keuangan dari seluruh dunia yang bekerja sama untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Perbandingan hukum pencucian uang di internasional dan perbandingan hukumnya yang ada di Indonesia. Hukum internasional terkait dengan pencucian uang memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Berikut adalah perbandingan keduanya. Kesamaannya adalah dari definisi, baik hukum internasional maupun hukum Indonesia mendefinisikan pencucian uang sebagai proses menyembunyikan atau mengabur asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Tindak pidana predikat mengakui adanya daftar tindak pidana predikat yang menjadi dasar pencucian uang. Kewajiban kriminalisasi mewajibkan negara-negara untuk mengkriminalisasikan pencucian uang. Penyitaan hasil kejahatan mewajibkan negara-negara untuk menyita hasil kejahatan dari pencucian uang. Bantuan timbal balik memberikan bantuan timbal balik dalam penyelidikan dan penuntutan kasus pencucian uang. Yang keduanya adalah perbedaan standar internasional untuk memerangi pencucian uang seperti rekomendasi FATF lebih komprehensif dan rinci dibandingkan dengan hukum di Indonesia. Standar internasional ini mencakup berbagai aspek seperti kewajiban due diligence bagi lembaga keuangan, pelapor transaksi mencurigakan, dan pembekuan aset. Sanksi pencucian uang di Indonesia umumnya lebih ringan dibanding dengan
sanksi di negara lain. Koordinasi antar lembaga penegak hukum di Indonesia menangani kasus pencucian uang masih perlu diperkuat. Kapasitas hukum di Indonesia menangani kasus pencucian uang masih perlu ditingkatkan. Dengan memperkuat hukum dan penegakan hukum, Indonesia dapat lebih efektif memerangi pencucian uang dan melindungi sistem keuangannya dari penyalahgunaan. Kemungkinan terjadinya kasus Deutsche Bank di Indonesia. Yang pertama adalah dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak sistemik. Kemudian cara pencegahannya adalah penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerjasama internasional. Dengan upaya pencegahan yang komprehensif, diharapkan kasus seperti Deutsche Bank tidak terulang di Indonesia, dan sektor keuangan di Indonesia dapat terjaga stabilitas dan keamanannya. Kesimpulan dan pelajaran yang dapat diambil dari kasus Deutsche Bank adalah kasus Deutsche Bank dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam memperkuat upaya anti pencucian uang. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap sektor keuangan, meningkatkan kapasitas penegak hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencucian uang. Dengan adanya upaya pencegahan yang komprehensif, Indonesia dapat diharapkan terhindar dari kasus serupa dan menjaga stabilitas serta keamanan sektor keuangannya.